semuanya, perkenalkan nama aku Valia Karina. Jadi aku itu sedang kuliah di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia dan sekarang ini lagi di tahun terakhir gitu. Jadi salam kenal ya Kanda Friends. Jadi halo semua, welcome to my third class. Jadi ini adalah kelas ketiga aku. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat semuanya di masa pandemi ini. Jaga kesehatan semuanya ya. Oke, jadi di sini aku mau perkenalkan singkat. Mungkin ada yang belum pernah ikut kelas aku sebelumnya dan mungkin ini pertama kalinya bagi kalian mengikuti kelas talk show ini. Jadi perkenalkan nama aku Valia Karina atau biasanya bisa dipanggil Valia. Jadi aku sekarang itu kuliah di Computer Science atau di Universitas Indonesia. Jadi sebenarnya jurusan aku ini disebutnya ilmu komputer, tapi versi bahasa Inggrisnya lebih disebut sebagai Computer Science gitu ya. Jadi aku ini udah berada di tingkat akhir, jadi doakan lancar sampai lulus ya, Kanda Friends. Oke, jadi ini ada sekitar 4 konten yang akan aku bawakan selama beberapa waktu ke depan. Jadi yang pertama itu adalah kenapa sih aku memilih jurusan aku ini di ilmu komputer atau computer science. Kemudian yang kedua itu adalah computer science future career path. Jadi ini secara singkatnya itu seperti prospek kerja ke depannya itu seperti apa dari jurusan aku ini. Kemudian adalah internship preparation. Jadi sebelum memasuki dunia kerja, biasanya kita itu mungkin kalian familiar dengan yang namanya KKN atau PKL gitu. Jadi biasanya di UI sendiri atau di Fasilkom sendiri itu biasanya disebutnya sebagai internship atau magang gitu. Nanti di sini aku bakal sharing tentang preparation itu seperti apa dan mungkin aku bisa sedikit cerita tentang pengalaman juga. Jadi nanti mungkin dari kalian ada yang mau bertanya, ada yang mau nanya-nanya terkait internship bisa langsung tanya aja di Q&A box ya. Terus konten yang terakhir itu adalah internship benefit. Jadi internship benefit ini kita lebih membahas lagi kira-kira berguna nggak sih sebenarnya magang ini, terus kira-kira benar nggak sih apa yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan kayak gitu ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Jadi di sini konten pertamaku itu adalah kenapa sih aku memilih jurusan ini gitu. Jadi jurusan aku itu adalah jurusan ilmu komputer, ya atau biasa dikenal sebagai computer science atau mungkin kalian lebih familiar lagi dengan namanya IT atau teknologi informasi dan macam-macamnya. Itu kurang lebih sama. Mungkin kalau kalian lebih penasaran kira-kira bedanya apa sih gitu dari jurusan-jurusan yang aku sebutin tadi, mungkin kalian bisa googling sendiri aja gitu. Jadi di sini kenapa sih aku memilih jurusan yang berhubungan dengan teknologi seperti ini, lebih khususnya dengan jurusan ilmu komputer gitu. Jadi secara singkat aja, ilmu komputer itu adalah jurusan yang mempelajari tentang teknologi, mempelajari tentang software. Mungkin kalau kalian bingung software itu seperti apa, mungkin kalian lebih familiar lagi sama yang namanya aplikasi atau website atau game gitu. Nah, di situ kita bisa mempelajari hal-hal seperti itu dan berhubungan dengan software atau perangkat lunak yang ada di dalam sebuah komputer atau laptop kalian gitu. Nah, jadi di sini ada tiga main reason kenapa aku memilih jurusan ini. Jadi emang dari awal aku SMA itu aku emang udah alhamdulillahnya belum pernah ngerasa kayak salah jurusan juga atau juga belum pernah yang bingung mau jurusan apa dan untungnya dari awal aku emang condong ke jurusan ini dan untungnya masuk juga di jurusan ini gitu. Jadi yang pertama, aku itu orangnya gampang penasaran dengan apa yang terjadi pada teknologi. Contohnya misalnya kayak mungkin zaman-zaman dulu itu ada yang namanya mungkin Shopee atau Tokopedia atau e-commerce lainnya. Nah, mungkin aku tuh sedikit penasaran bagaimana sih cara membuatnya gitu. Kira-kira gimana sih cara kita mendeliver atau menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan kepada penggunanya. Karena kan sebuah aplikasi itu, sebuah teknologi itu adalah sebuah jembatan antara anggaplah mungkin penjual dan pembelinya gitu. Nah, jadi bagaimana teknologi itu menyampaikan apa yang diinginkan oleh si penjual kepada pembelinya secara tidak langsung kayak gitu. Jadi aku lebih ke penasaran gimana sih cara teknologi menyampaikan hal tersebut kepada si penggunanya gitu. Terus yang kedua ini adalah salah satu alasan utama aku juga. Jadi alasan yang kedua ini adalah menurutku bikin website itu keren dan emang sampai sekarang aku juga lebih condong untuk berkarir dengan berurusan dengan website gitu. Jadi singkat cerita dulu itu aku punya sebuah blog gitu. Mungkin sekitar waktu aku SMP gitu ya blog dan di situ aku sempat apa
mengotak-atik atau misalnya aku, mencari-cari gimana sih caranya memodifikasi sebuah website atau sebuah blogspot itu menjadi sesuatu yang, berbeda daripada yang lain, atau aku juga bisa modifikasinya dengan mengganti warna atau mengganti desain dan segala macamnya. Nah, itu adalah salah satu faktor utama mengapa aku penasaran bagaimana sih sebuah website itu bisa dibuat, atau di-custom seperti yang kita mau, kayak gitu. Jadi mungkin, kalau kalian masih bingung blogspot itu seperti apa, ya itu kurang lebih kayak WordPress yang sekarang ya, atau mungkin website-website yang kalian, lihat pada umumnya gitu. Nah, alasan yang terakhir ini ya, agak sedikit, mirip-mirip aja gitu ya, mungkin ini alasan yang nggak terlalu utama banget. Jadi itu aku, suka bermain dengan logika, jadi kayak, aku suka penasaran kayak, dengan logika-logika dan aku juga suka, mengaitkan sesuatu dengan, logika kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya di jurusan aku itu karena banyak matematikanya juga dan banyak bermain tentang logika, seperti contohnya kayak, bagaimana sebuah website bisa membuat seperti ini, atau ada if else-nya dan segala macamnya, itu kan berhubungan dengan logika. Dan emang di jurusan aku sendiri ini, logika dan matematika itu banyak banget, pelajarannya dan bermacam-macam bagaimana cara kita belajar tentang logika dan penyampaiannya kepada teknologi gitu. Jadi, ya itulah salah satu alasan, ini adalah 3 alasan kenapa aku memilih jurusan ini gitu. Jadi mungkin kalau dari kalian ada yang, mempunyai alasan yang mirip, alasan yang sama, mungkin ini adalah jurusan yang tepat bagi kalian gitu ya. Oke, next lanjut. Jadi berdasarkan sumber CNBC Indonesia, jadi di sini aku sempat nyari Computer Science Future Career Path atau prospek kerja di ilmu komputer itu seperti apa. Jadi yang pertama ini adalah namanya software developer. Jadi software developer ini adalah, mungkin kalau kalian paham dengan developer, itu artinya adalah pengembang atau adalah seseorang atau sebuah tim yang, mengembangkan sebuah website, macam-macam sih, bisa website, bisa aplikasi, bisa game juga dan lain-lain. Jadi nanti mungkin pembagiannya, lebih detailnya itu, tergantung sama perusahaannya membaginya seperti apa gitu. Jadi secara umum disebutnya software developer biasanya terbagi menjadi 3, itu ada full stack, front end dan back end. Jadi secara singkatnya full stack itu adalah, seseorang yang bisa, mengerjakan dua-duanya, yaitu front end dan back end. Jadi full stack itu dia bisa mengerjakan bagian front end atau bisa mengerjakan bagian back end. Nanti aku bakal cerita kira-kira front end dan back end itu seperti apa. Nah, oke, yang kedua, pembagian dari software developer itu disebutnya, front end. Jadi front end developer itu adalah seseorang yang membangun sebuah website berdasarkan desain yang diminta. Contoh, aku ingin membuat blog, dengan tampilan yang, dominasi warna biru, kemudian tombolnya aku mau warnanya hijau, terus kemudian aku maunya, dia dibagi 2 dengan kolom, terus, mungkin dia punya, navigasi dan segala macam. Jadi pertamanya aku membuat desainnya bisa macam-macam, biasanya kita pakai Figma atau mungkin kalau kalian familiar dengan, mmm, Adobe Illustrator itu juga bisa dan berbagai macamnya gitu. Nah, disitulah seorang frontend ini adalah yang membuat dari desain tersebut menjadi sebuah codingan yang kemudian, desain tersebut bisa dilihat dalam bentuk website, kayak gitu ya kira-kira kalau frontend. Kalau backend itu adalah orang yang terlibat, sesuai dengan namanya dia back gitu ya, berarti dia adalah, seseorang yang mengerjakan sebuah sistem. Contoh, aku pengen website aku bisa add to chart gitu ya, memasukkan belanja pada keranjang gitu. Nanti misalnya kita memencet tanda tambah gitu, nanti di keranjangnya juga bisa bertambah, atau kalau misalnya kita menghapus, belanjaannya, nanti di dalam keranjangnya bisa berkurang. Nah, itulah fungsinya backend, yaitu menghubungkan antara bagian depan dan, bagian belakangnya gitu. Nah, seorang full stack ini adalah seseorang yang bisa mengerjakan, dua-duanya gitu. Nah, jadi, aku sendiri tuh lebih condong di front end gitu. Nanti mungkin, selanjutnya aku bakal cerita lagi. Oke, nah ini jadi aku mau ngasih tahu, kira-kira gajinya berapa sih sebagai software developer gitu ya. Jadi kira-kira dalam 1 bulan, seorang software developer itu bisa mendapatkan gaji bulanan sebesar 15 sampai 40 juta. Ini tergantung sama perusahaan kalian, tergantung juga sama jabatannya, kalian itu sebagai leader kah, atau sebagai senior, atau hanya junior, atau mungkin hanya sebagai intern. Jadi ini adalah kisaran-kisaran yang, bisa aku sampaikan gitu ya. Oke lanjut,
Untuk prospek kerja yang kedua ini, namanya data analis. Jadi ini adalah, sesuai dengan namanya, jadi dia menganalisis data-data yang ada dalam perusahaan. Contohnya sebuah perusahaan yang udah lama gitu kan, pasti dia punya data-data yang bisa dianalisa dan, akan membantu perkembangan perusahaannya tersebut. Nah, inilah fungsinya si, data analis gitu. Nah, ini prospek kerjanya itu, prospek gajinya itu sekitar 11 sampai 27 juta per bulan. Lanjut lagi, ini ada quality assurance atau test engineer. Jadi secara singkat, quality assurance itu adalah seseorang yang akan mengetes aplikasi kalian atau akan mengetes, website kalian. Contoh misalnya seorang developer sudah membuat, add to cart yang tadi ya, memasukkan belanja kepada keranjang. Nah, nanti si quality assurance inilah orang yang akan mengetes, apakah benar ketika kita menambahkan suatu barang, maka di keranjangnya akan bertambah. Nah, karena bisa saja terjadi error atau terjadi bug yang menyebabkan, misalnya kita menambahkan belanja ke dalam keranjang, ternyata dia malah berkurang atau sebaliknya gitu. Nah, inilah fungsi si quality assurance itu. Sebenarnya nggak sesimpel itu ya, mungkin, ada banyak beberapa detail-detail yang akan dilakukan tes oleh quality assurance, cuman karena aku nggak, berkecimpung di dunia quality assurance, jadi aku mungkin, belum bisa cerita banyak gitu ya. Jadi kira-kira untuk gajinya seorang quality assurance itu berkisar di angka 8,8 sampai 13 juta per bulan. Lanjut, kemudian ini ada, mobile developer. Nah, jadi ini menarik banget nih. Mungkin sekarang kita tuh banyak banget main di, handphone ya, main di aplikasi handphone. Jadi mobile developer ini adalah seseorang yang lagi sangat-sangat digencarkan dan sangat dicari oleh perusahaan. Karena semakin ke sini sebuah perusahaan pasti ingin membuat aplikasi karena aplikasi itu mudah banget diakses gitu ya, tinggal di-download, terus habis itu akan selalu ada di handphone kita, kemudian kita juga bisa memberikan notifikasi. Nah, si mobile developer inilah orang-orang yang bekerja di balik aplikasi-aplikasi yang kalian punya di handphone kalian sekarang, yang bisa memberikan notifikasi, yang bisa membuat kalian mendapatkan barang yang kalian mau secara mudah hanya dari genggaman tangan, itulah, mobile developer inilah orang-orang di balik, pekerjaan tersebut gitu. Nah, jadi kira-kira kisaran gaji dari mobile developer itu sekitar 6 sampai 10 juta. Nah, mungkin beda-beda ya di setiap perusahaan, mungkin bisa lebih atau mungkin bisa kurang. Jadi ini hanyalah sekitar rata-rata dari sumber yang aku bisa berikan gitu. Jadi, ini adalah kisaran gajinya, jadi mungkin kalau misalnya kalian, berada di bidang ini, kemudian kalian juga berada di posisi yang tinggi, kalian juga memungkinkan untuk bisa mendapatkan yang lebih gitu. Nah, jadi ini adalah sekitar, 4 pekerjaan-pekerjaan utama yang bisa kita lakukan di jurusan aku ini, di jurusan ilmu komputer. Kemudian ini ada beberapa, eee pekerjaan yang lain, yang mungkin bisa kalian googling sendiri kira-kira pekerjaannya seperti apa, kemudian kira-kira mereka mempelajari apa, terus kira-kira kisaran gajinya berapa. Mungkin dari pekerjaan-pekerjaan inilah, mungkin bisa menjadi salah satu faktor kalian yang bingung kira-kira nanti mau kerjanya di mana dan kira-kira mau masuk kuliah jurusan apa. Ini kalian bisa lihat ada game developer, ini ya, seperti kalian tahu bisa membuat game-game yang, sekarang kan lagi juga gencar-gencarnya, itu juga ada tim-tim pengembang di balik itu, kemudian ada UI UX. UI UX ini adalah orang yang sebelumnya aku sempat bilang desain, ya si UI UX designer inilah yang akan mendesain, aplikasi tersebut di dalam sebuah desain itu, dan kemudian nanti developer lah yang akan, membuat desain tersebut menjadi sebuah kode, kemudian bisa ditampilkan dalam sebuah website. Kemudian ya, kalian bisa lihat sendiri kira-kira ini adalah beberapa prospek kerja lainnya gitu ya. Oke, jadi ini kita masuk ke konten ketiga, yaitu adalah internship preparation. Nah, jadi internship preparation ini adalah berdasarkan pengalaman aku ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah dengar cerita, tentang internship preparation yang lain, mungkin kalian bisa meng-combine ya dengan ceritaku. Jadi di sini, belum tentu ini adalah sesuatu hal yang benar, atau kalian ikuti 100%, tapi ini adalah salah satu referensi dari aku gitu ya. Yang pertama, biasanya aku tuh membuat cover letter. Jadi cover letter itu apa? Cover letter itu, sebenarnya bisa disebut sebagai motivation letter juga, cuman mungkin, kontennya itu berbeda. Motivation letter itu lebih ke kayak kita menceritakan kira-kira motivasi kita itu, masuk ke dalam perusahaan itu seperti apa. Nah, biasanya motivation letter ini akan lebih panjang daripada cover letter. Nah, untuk cover letter sendiri ini adalah biasanya, adalah sebuah, pesan yang kita sampaikan melalui email. Misalnya aku mengirimkan apply pekerjaan melalui email, biar nggak kosong,
karena kan biasanya kita apply, kemudian kita juga mengirimkan CV atau resume, kemudian portofolio, kan nggak mungkin kita menyampaikannya hanya dengan, "Halo, selamat siang," kemudian, "Terima kasih." Pasti kita memberikan cover letter agar, email tersebut tidak kosong gitu ya. Nah, itulah fungsi si cover letter ini. Jadi, untuk konten cover letter sendiri bisa kalian sesuaikan sama kira-kira kalian mau menyampaikan apa, kemudian kira-kira perusahaan kalian itu mencari orang yang seperti apa bisa kalian sesuaikan. Contohnya misalnya, biasanya aku dalam membuat cover letter itu, aku menceritakan kira-kira aku di kuliah itu udah belajar apa aja, aku kuliah sudah berapa lama, kemudian, kalau misalnya kalian udah pernah punya pengalaman kerja sebelumnya atau mungkin pengalaman volunteer, kalian bisa cantumkan di sini secara singkat ya, jangan panjang-panjang. Kemudian, kalian juga bisa memberitahu bahwa, skill kalian itu cocok dengan perusahaan yang dengan skill yang diminta oleh perusahaan. Itu salah satu gambaran yang kira-kira bisa kalian isi sebagai cover letter. Kemudian kita lanjut, yang kedua ini adalah sesuatu hal yang wajib, ada namanya CV atau resume gitu. Jadi kalau misalnya, resume sendiri biasanya itu lebih singkat, yang contoh ada di sini itu dia adalah resume, kalau CV itu biasanya dia bisa lebih dari, 1 halaman atau lebih dari 2 halaman. Nah, biasanya resume itu, sifatnya lebih singkat dan, lebih padat gitu. Jadi di sini, bisa kalian isi dengan work experience, kemudian edukasi, ada skill juga, ada profil, kontak, awards mungkin dan segala macam. Untuk detail-detailnya kira-kira CV yang bagus itu seperti apa, mungkin bisa kalian googling juga. Nah, kemudian untuk, bikin resume atau CV susah nggak sih? Kan kita harus capek desain segala macam, aku nggak bisa desain. Nah, jadi di internet itu banyak banget, website atau banyak banget platform di mana kalian bisa, membuat resume, langsung dari template-nya gitu. Misalnya contohnya di website Canva, kalian mungkin familiar dengan Canva ya, jadi Canva itu juga menyediakan template resume atau CV, jadi tinggal kalian cari aja, kira-kira, template mana yang sesuai dengan, keinginan kalian, kemudian tinggal kalian ganti-ganti aja, kata-katanya sesuai dengan, profil kalian, kayak gitu ya. Ini untuk, CV dan resumenya. Kemudian yang terakhir adalah portfolio. Nah, ini aku, nge-screenshot dari Canva juga. Jadi portfolio ini adalah sebuah, apa ya, kira-kira gambaran, kira-kira kalian sudah, mengerjakan apa aja. Contohnya, tapi biasanya sih portfolio ini opsional ya, karena kan nggak semua posisi itu membutuhkan portfolio. Jadi biasanya kalau aku apply sebagai front end developer. Nah, front end developer ini biasanya kan pasti dia, pernah membuat website atau membuat proyek. Nah, nanti di dalam portfolio inilah, biasanya aku akan menampilkan website-website, atau, aplikasi mungkin atau proyek yang pernah aku buat. Dan di sini kita bisa menceritakan secara singkat kira-kira menggunakan teknologi apa, kemudian fungsinya untuk apa, kira-kira dibuat di dalam berapa lama. Nah, di dalam portfolio inilah biasanya, si recruiter ini atau HR ini bisa melihat kira-kira kalian seberpengalaman apa, kayak gitu. Nah, jadi ini kira-kira adalah sebuah timeline yang biasanya aku lakukan saat melamar pekerjaan. Jadi yang pertama, itu adalah apply perusahaan. Nah, apply perusahaan ini ya sebagai step pertama untuk apply perusahaan ini aku berbicara di dalam bidang, ilmu komputer ya. Jadi dalam ilmu komputer itu, sesuai dengan prospek kerja yang tadi itu di platform online seperti Teken Asia atau LinkedIn atau Kaliber atau Jobstreet dan segala macamnya. Kalian juga bisa nyari, pekerjaan-pekerjaan yang kalian inginkan. Contohnya misalnya, aku lebih suka berkecimpung di dunia front end developer, nah di situ aku bisa nyari kira-kira, mana perusahaan yang membuka lowongan untuk front developer. Kemudian di situ kita juga bisa, mmm, mencari apakah kira-kira requirement-nya sesuai atau enggak, apakah emang dia membuka internship atau ternyata dia hanya menerima, mahasiswa yang sudah lulus, jadi bisa kita sesuaikan sama requirement-nya gitu ya. Nah, terus kemudian kalian juga bisa melakukan apply perusahaan dengan menggunakan rekomendasi dari kakak tingkat. Jadi, maksudnya di sini bukan orang dalam ya, tapi lebih ke kayak misalnya kita punya kakak tingkat atau punya teman atau punya relasi yang sedang atau pernah bekerja, kemudian kita bisa tanya apakah di perusahaan tersebut sedang buka lowongan atau tidak. Karena biasanya, kadang-kadang ada perusahaan yang tidak mempublish, mmm
lowongan pekerjaannya mungkin karena tidak sempat atau memang tidak merasa diperlukan dan ternyata setelah kita tanyakan ke kakak tingkat ternyata, "Oh masih kosong nih di bidang ini." Nah kita bisa langsung apply melalui email HR dari perusahaan tersebut. Nah ini merupakan, jalan singkat juga sih gitu. Jadi emang, kakak tingkat atau partner kerja itu benar-benar berguna untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Kemudian kalian juga bisa apply melalui sosial media. Jadi biasanya di, sosial media seperti Instagram itu ada akun yang biasanya memberitahu atau memberi informasi mengenai magang-magang yang ada di, Jabodetabek misalnya atau berdasarkan daerah kalian gitu. Kalian bisa cari aja dan biasanya kalau kalian rajin di situ banyak banget, requirement-nya juga lengkap, terus email-nya juga lengkap, tinggal kalian kirimkan aja sesuai dengan requirement-nya gitu. Nah, biasanya kalau di jurusan aku sendiri itu kita biasanya lanjut ketika kita sudah, apply kemudian kita mendapatkan balasan, biasanya kita, melanjutkan ke, namanya coding test gitu ya. Jadi, di coding test ini kita, melakukan coding, terus kemudian, entah kita coding-nya secara live, atau misalnya kita kasus atau study case kemudian kita disuruh coding dan kemudian nanti bisa langsung, di-share jawabannya atau segala macam, jadi tergantung sama perusahaannya. Jadi emang juga bergantung sama posisi yang di-apply, kira-kira membutuhkan coding test atau enggak. Nah, kebetulan aku di, beberapa tempat internship aku kemarin itu yang, dari 3 yang ternyata aku membutuhkan coding test itu cuman ada satu. Jadi emang nggak semua perusahaan mengadakan coding test gitu. Cuman, untuk antisipasi emang, sebaiknya belajar untuk melakukan coding test gitu. Nah, kemudian, step terakhir, itu adalah, biasanya tuh kita melakukan interview, tapi biasanya interview itu wajib, cuman, seberapa banyak interview itu tergantung sama perusahaannya. Dan biasanya kita melakukan interview dengan stakeholder. Jadi maksud stakeholder di sini adalah contoh, aku, apply di front end developer, kemudian, misalnya aku melakukan interview dengan HR-nya, kemudian dengan senior, front end developer, atau mungkin dengan CTO-nya. Jadi emang tergantung sama stakeholder yang dibutuhkan sama perusahaan itu, kita harus melakukan wawancara kepada siapa aja gitu. Nah, biasanya di dalam interview ini kita melakukan live coding mungkin atau biasanya sih lebih ditanya, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu seperti apa, misalnya udah pernah magang di mana, kira-kira pernah mengerjakan proyek apa, di kuliah pernah belajar apa, pernah membuat apa, dan segala macam. Kemudian biasanya juga ada pertanyaan tentang problem solving. Jadi misalnya, kira-kira kalau kalian bekerja sama dengan, satu tim, terus di dalam timnya mungkin ada yang, apa namanya, nggak sesuai sama yang kalian inginkan, itu kalian seperti apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh, nggak sama di semua perusahaan, jadi emang tergantung kira-kira di perusahaan itu akan, bertanya, dalam bidang yang seperti apa. Nah, kenapa di sini aku tambahin plus plus plus, itu karena biasanya interview itu bisa panjang prosesnya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, mungkin bisa aja kita bisa, melakukan interview bersama, dengan stakeholder-nya sekaligus, atau juga misalnya kalian bisa, melakukan interview dengan beberapa stakeholder secara one on one. Contohnya, misalnya kalian pertama interview dengan HR-nya dulu, kemudian kalian setelah lolos baru kalian interview dengan misalnya tentang, manajernya, kemudian setelah lulus baru kalian interview dengan, CTO-nya dan segala macam. Jadi emang tergantung, perusahaan kira-kira dia, mengadakan interviewnya seperti apa. Nah, setelah kalian melakukan 3 step ini, biasanya nanti ya kalian akan dihubungi melalui email atau melalui telepon atau melalui, media sosial yang lainnya di mana kalian sebelumnya pernah berkomunikasi apakah kalian diterima atau enggak. Kalau misalnya ternyata nggak diterima, kalian bisa melakukan step 1 ini dari awal lagi gitu. Oke, jadi kira-kira, internship benefit itu, apa aja sih? Kira-kira apa sih dan kenapa sih kita melakukan, magang gitu ya. Jadi, pertama, kalau di ilmu komputer sendiri magang itu adalah sesuatu yang wajib. Mungkin kalau kalian familiar yang PKL atau, magang yang wajib dari, jurusan atau dari fakultas, nah inilah gitu, kenapa kita melakukan magang karena wajib. Nah, tapi biasanya di Fakultas Ilmu Komputer sendiri orang magang itu udah bisa dari semester 3.
Jadi menurut pengalaman aku sendiri itu udah magang dari semester 5, yaitu tahun lalu, berarti itu aku masih berada di tingkat 3. Di situ aku udah mulai internship. Nah, fungsinya apa? Jadi sebenarnya, internship itu wajibnya di semester ini, tapi, di 2 semester lalu atau tahun lalu itu aku sudah melakukan internship untuk apa? Karena aku ingin, udah mendapatkan pengalaman terlebih dahulu sebelum mendapatkan internship di perusahaan, dan perusahaan ini akan dimasukkan ke dalam nilai. Mungkin kalau kalian berbelit-belit, ya intinya, mendapatkan pengalaman dulu, sebelum, tempat yang, aku buat intern ini itu dimasukkan ke dalam, nilai gitu. Mungkin kan magang-magang sebelumnya itu hanya magang-magang biasa ya, yang nggak perlu bikin laporan, kemudian, nggak dinilai dari kampus juga gitu. Jadi, itulah kenapa di fakultas aku sendiri sih emang rata-rata udah pasti seseorang itu punya pengalaman magang lebih dari satu, bisa banyak banget, bisa lebih dari satu atau mungkin ada yang pertama kali juga gitu, tapi yang wajib itu yang ada di semester ini. Nah, benefit-nya apa? Yang pertama, itu menambah relasi dan networking tentu saja. Jadi di dalam perusahaan itu namanya juga intern, namanya juga magang, jadi kalau apa ya, kalau di, posisi aku sendiri biasanya ya di tim IT itu kita benar-benar menambah relasi karena kita bisa, kenal dan mendapatkan pengalaman dari senior developer kita, kemudian kita juga bisa tahu bagaimana cara kita menyampaikan pendapat juga, terus kita bisa tahu gimana caranya, membuat suatu aplikasi dengan step-step yang baik gitu kan, karena kan pasti stakeholder-nya banyak, kemudian timnya banyak, gimana sih caranya menyampaikan, satu pendapat dan membuatnya menjadi satu sistem yang sama dengan, orang-orang yang jumlahnya pasti lebih banyak daripada kalau kita melakukan proyek di kampus gitu kan. Nah itulah fungsinya, kenapa kita melakukan internship di perusahaan. Kemudian, ini pastilah kita akan mendapatkan mengasah skill atau mengasah kemampuan kita. Jadi mungkin sebelumnya kita hanya, mempunyai kemampuan anggaplah mungkin sekitar 50%, kemudian dengan internship inilah kita bisa meningkatkan atau mengembangkan skill kita bisa sampai 100% atau bahkan lebih gitu. Jadi emang fungsinya internship ini, bukan, apa ya, lebih ke kayak kalian, punya basic atau punya dasar pemrograman, kemudian nanti kalian akan diasah terus, atau mungkin juga kalian akan mempelajari bahasa baru, atau mungkin kalian akan mempelajari hal baru yang tentunya tidak melenceng dari posisi yang kalian apply. Contohnya, waktu itu aku apply di bagian front developer, di mana, setelah masuk aku pun tetap menjadi front developer, tapi, bahasa pemrograman yang aku gunakan itu berbeda sama sekali dari yang pernah aku pelajari di dalam kampus. Jadi fungsi internship inilah yang akan membantu kalian untuk, belajar hal-hal baru secara cepat dan, langsung ke dalam dunia kerja gitu. Itu itu untuk yang mengasah skill ya. Nah, yang terakhir ini adalah menambah pengalaman di CV. Jadi CV itu jatuhnya di dalam dunia kerja itu adalah, suatu tempat yang menyimpan, riwayat-riwayat kalian, menyimpan pengalaman kalian. Nah, dengan kalian melakukan internship ini, kalian bisa memasukkannya ke dalam work work experience, kemudian nanti CV ini yang akan bisa digunakan ketika kalian ingin, melamar pekerjaan yang sebenarnya. Maksudnya bukan internship ya, atau mungkin kalau kalian ingin melamar pekerjaan sebagai intern lagi, kalian juga bisa menggunakan CV ini. Karena semakin banyak work experience, menurut aku itu, akan semakin banyak, recruiter atau HR yang akan melirik CV kalian, kayak gitu. Terus kemudian ada kemungkinan besar untuk diterima full time jika kinerja bagus dan dibutuhkan perusahaan. Jadi biasanya internship itu kan, apa ya, kita, apply internship itu biasanya karena emang si perusahaannya ini, kurang sumber daya gitu. Jadi daripada kita, apply sebagai, full time gitu kan, jadi mungkin takutnya kita nggak cocok juga sama si orangnya gitu. Nah, nanti biasanya perusahaan itu membuka intern. Nah, ketika kita melakukan internship, kemudian ternyata kinerja kita bagus, dan emang dibutuhkan oleh perusahaan ini, peluang untuk bisa diterima sebagai full time atau emang kalian akan melanjutkan internship kalian akan melanjutkan pekerjaan kalian sebagai full time, otomatis bayarannya juga lebih, itu semakin besar lagi gitu. Jadi, pastikan kalian juga sudah dikenal sama perusahaannya, kemudian kalian juga sudah akrab dengan sistemnya mereka gitu. Jadi kemungkinannya, pasti jauh lebih besar daripada, kalian langsung daftar full time. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kalian daftar langsung full time itu
juga bisa diterima ya gitu. Jadi, internship ini adalah salah satu, jalan juga untuk, bisa diterima full time di perusahaan itu. Nah, kemudian alasan selanjutnya itu adalah salary yang tinggi, bahkan, cuman intern gitu. Jadi kalau misalnya di jurusan aku sendiri, biasanya itu, salary atau, fee yang didapatkan meskipun kita cuman intern itu, biasanya jumlahnya itu, dibilang besar ya dibandingkan, mungkin, jurusan-jurusan lain, aku nggak tahu ya, cuman mungkin, sepenglihatan aku seperti itu, gitu. Jadi, meskipun kita cuman intern atau bahkan mungkin kita belum lulus kuliah, biasanya di jurusan aku itu salary-nya tinggi, gitu. Oke deh. Nah, oke, kemudian ya sedikit spoiler, jadi aku tuh internship terakhir di, sekitar, aku terakhir itu internship di bulan, Agustus, aku selesai internship, kemudian aku melanjutkan kuliah seperti biasa. Nah ini, spoiler gaji terakhirnya tuh sekitar di atas UMR Jakarta per bulan. Jadi mungkin kalian bisa ngira-ngira, gaji seorang intern di jurusan aku itu sekitaran berapa, ya sekitaran segitulah, tapi nggak semua perusahaan seperti itu dan nggak semua intern mendapatkan jumlah yang segitu ya, cuman ini, hanya rata-rata atau mungkin sebagian besarnya aja gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi, salah satu faktor kalau kalian bingung mau masuk jurusan ini atau enggak, mungkin kalian bisa lihat dari prospek kerja yang didapatkan nanti gitu.